Kantor masih ramai. Di kantor yang WFO hari ini lumayan ramai, ada teman-teman dari Remit Pro, ada teman-teman legal, ada teman-teman Korkom, ada juga teman-teman Kredit Pro. Dan hari ini kembali lagi Kandita nemenin DJ Asian di acara Seruput, dan kali ini Seruputnya kita bakalan ngebahas product knowledge tentang Kredit Pro. Jadi kalau misalkan kemarin kamu sempat mantengin sosial medianya di AB, Kredit Pro itu banyak unggahan uploadan baru kerjasama terakhir dari Kredit Pro. Ya, selamat dulu buat teman-teman Kredit Pro, tepuk tangan dong. Nah, sekarang kan kita bakal temuin sama Coki. Sini dong. Dia aba-aba dulu. Halo Coki. Banyak banget fansnya. Iya dong. Coki sebagai Business Development Assistant Manager di Kredit Pro. Sore ini Coki bakalan ngebahas tentang product knowledge Kredit Pro. Jadi mungkin ada teman-teman di JSN juga yang baru gabung bersama keluarga di JSN Bios. Nah, nanti Coki bakal kasih tahu kira-kira Kredit Pro udah milestone di sejauh apa ya. Coki anyway selamat, kemarin udah ada beberapa kerjasama terbaru juga ya dari Kredit Pro. Udah pasti diharapkan kedepannya makin banyak lagi kerjasama dari Kredit Pro beserta klien-klien lainnya. Oke, kalau gitu Coki nanti bakal tunjukin PPT ya. Ya. Sudah ready? Sudah ya. Sip. Mas Dian Anis sudah ready? Oke, teman-teman di JSN boleh diajak teman-teman yang lain yang belum gabung. Linknya ada di grup announcement kita. Kalian tinggal klik, yuk kita gabung barengan sama Coki, sama Kandita di Seruput. Kita ngebahas tentang product knowledge Kredit Pro. Silakan Coki. Oke, thank you teman-teman semua. Selamat sore. Thank you buat Kandita dan teman-teman Korkom semua atas waktu dan tempatnya ya. Sorry nih sempat di pending juga ya dari minggu lalu. Terus mungkin hari ini juga jadwalnya kita pending lebih sore. Soalnya kita juga lagi ada audit OJK sih. Soalnya Coki sibuk. Enggak lah. Ngomongnya udah agak kencengan loh. Iya, boleh ya. Jadi kebetulan tim Kredit Pro-nya lagi ada audit OJK. Tadi mungkin ralat sedikit ya. Bukan gue yang sibuk. Jadi kita semua emang lagi sibuk kebetulan. Ya, kebetulan lagi ada audit OJK juga. Jadi sorry buat teman-teman sampai di move up ke next week-nya ya. Jadwalnya kan minggu lalu. Betul. Move up next week karena minggu lalu juga kebetulan minta doa juga di teman-teman nyokap gue lagi di rumah sakit sih, kena stroke kemarin. Mungkin sedikit iya, apa ya. Iya, boleh. Gimana sekarang keadaannya udah better? Udah membaik. Udah pulang juga, cuman masih yang bagian kirinya nggak kerasa sama sekali. Terapi iya. Masih. Jadi minta tolong doanya mungkin sama doain teman-teman di JSN buat ibunda dari Coki, semoga lekas sembuh ya Coki ya. Amin. Silakan Coki. Oke, mungkin untuk seruput kali ini ada products dari kita ya, dari Kredit Pro. Boleh next. Ya, jadi sedikit dari about company kita. Kredit Pro adalah peer-to-peer lending di Indonesia yang menghubungkan peminjam dan penerima berbasis teknologi inovatif dan aman. Jadi kita main bisnisnya adalah sebenarnya kayak mediator gitu ya teman-teman. Jadi di tengah kita antara sebelah kiri kita lender, sebelah kanan kita borrower. Jadi di BD mungkin sedikit gue bagian BD lending, ada juga bagian FI itu BD funding ya. Jadi untuk gue ibarat ke kanan, gue nyari borrower baru atau partnership baru, while FI itu untuk maintaining dari sisi funding gitu. Oke, jadi Kredit Pro ini ada di antaranya ya. Yes, sebagai mediator bisa dibilang gitu ya. Betul. Jadi P2P lending means peer-to-peer lending, kita menghubungkan antara lender dan borrower. Ya. Oke, next di produk kita. Oke, jadi produk kita pertama supply chain financing ya. Jadi memang dari awal Kredit Pro berdiri itu kita main produk kita supply chain financing sih. Jadi maksudnya seperti pembiayaan UMKM, dasarnya itu PO dari prinsipal atau distributor. Jadi misalnya kita itu penghubung antara distributor dan prinsipal. Misalnya, let's say Unilever, distributor Kandita, let's say punya PTA, butuh pembiayaan beli susu misalnya, beli susu 10 ton misalnya, let's say 1 miliar, dan cash flow-nya itu sudah padat,
sudah kira-kira mau expand lah, for expanding business butuh dana. Nah, kita masuk di situ. Kita masuk di situ. Untuk pembelian susu 10 ton tadi, kita akan biayai langsung ke Unilever-nya. Oke. Jadi memang membantu cash flow ya sebenarnya Yes, ya. betul. Oke. Karena supply chain kan, kita membantu untuk supaya nggak berhenti lah ibaratnya. Karena kalau kita nggak masuk, order terus datang, high demand. Yes, supply-nya berhenti karena kekurangan cash flow. Betul. Makanya kita masuk, kita beri pembiayaan langsung ke prinsipal atau main distributornya, jadi barang bisa masuk, jadi cash flow-nya perusahaan lebih bagus, jadi muter jalan terus ya. Oke, terus next boleh. Ya, jadi kalau our main product tadi kan SCF ya, supply chain financing. Memang itu kita sudah kerjasama, mungkin di akhir nanti akan ada di akhir PPT ada partnership kita mana-mana aja. Mungkin kita boleh ke produknya dulu ya. Boleh. Pertama SCF, sama yang kedua ada non SCF. Jadi non SCF itu alhamdulillahnya dari tahun lalu sih, dari gua masuk itu kita lebih dinamis lagi, lebih kita provide lebih banyak pilihan produk untuk borrower lah. Oke. Ini ada invoice financing, maksudnya adalah kalau tadi kita pembiayaan ke pembelian barang ke distributor, kalau ini adalah dana talangan. Oke. Jadi bedanya gini kan Dita, ketika kontraktor misalnya sudah selesai mengerjakan pekerjaan, itu kan akan memberikan invoice kepada bawir ya, si pemberi kerja. Itu biasanya nggak langsung dibayarkan tuh. Jadi kita terima, tapi akan kita bayarkan 1 bulan atau 2 bulan setelahnya. Sementara si distributor masih butuh uang tadi kan, yang cepat lah ibaratnya, itu kita talangin dulu. Makanya ini bedanya, ini fasilitas berupa dana talangan atau pengambil alihan tagihan kepada Credit Pro sebelum jatuh tempo. Oke, ini yang non SCF ya, non supply chain financing. Betul, invoice. Jadi sifatnya dana talangan, barangnya, pekerjaannya udah selesai, invoice tadi dijadikan underlying ke kita untuk pencairan. Jadi underlying tuh FYI, jadi dasar kita untuk mencairkan kredit. Ya, ada intinya sebelum uangnya dicairkan ya. Yes, betul. Lanjut, boleh? Oke, tadi menyambung yang tadi, itu project financing juga mungkin baru-baru ya, akhir-akhir ini juga. Jadi sebenarnya sistemnya sama dengan SCF, invoice, cuma bedanya kita breakdown lebih detail, ini lebih ke macam-macam borrowernya aja sih. Betul. Karena kalau project financing ini biasanya cocok untuk kontraktor konstruksi. Misalnya kontraktor pembuatan tower, atau pembuatan let's say lah jalan, atau pembuatan jembatan yang tidak ada PO ke distributornya kan. Kalau SCF kan ada PO ke distributor. Kalau invoice financing kan harus selesai pekerjaan. Kalau ini adalah ya memang belum selesai pekerjaan dan kontraknya ada, jadi project financing. Jadi ini sekarang lebih spesifik ya Coki ya, untuk bidang tertentu, jenis peminjamannya seperti apa? Jenis peminjaman nggak sih? Boleh, atau dana talangannya seperti apa? Udah lebih spesifik dan lebih banyak ya ternyata sekarang, karena selama ini mungkin aku juga mikirnya cuman Credit Pro hanya membantu UMKM, ternyata luas banget ya, nggak cuma sekedar UMKM doang ya. Lanjut. Boleh. Next ya. Salary loan. Mungkin ini juga produk baru ya, yang mulai mungkin akhir tahun 2021 kemarin ya, salary loan. Itu di kita juga masih pilot juga sih, masih MVP baru. Dan di Asia ya. Masih internal ya? Iya, betul. Kita belum, ada sebenarnya kemarin sama Jotun. Cuman kemarin rate-nya mungkin masih rate baru kalau jualan tuh masih rate pancingan lah. Jadi biar rame dulu, terus kalau udah rame kita naikin rate-nya. Tapi kemarin memang nggak ketemu lah commercial deals-nya, akhirnya terus stop untuk sementara. Jadi kita pakai yang internal dulu aja. Betul. Untuk loan ini ya. Jadi sekarang masih untuk di Asia aja. Iya. Gimana nih so far, udah banyak dari traffic di ASEAN yang untuk salary loan ini? Kayaknya belum maksimal sih ya. Jadi boleh diiketin dong. Betul. Jadi buat teman-teman di Asia boleh
nanti mungkin kita juga sih kurang marketing ke teman-teman semua. Jadi harusnya kita lebih dekat lagi ke teman-teman semua, jadi bisa ambil salary loan kita. Jadi, yes. boleh. Jadi sekalian diingetin juga ya buat teman-teman di ASEAN. Jadi kita di DG Asia Bios ini dari teman-teman Kredit Pro ada yang namanya program salary loan ya Mas Coki ya. Jadi betul. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan sesuatu, mungkin ada keperluan yang mendadak, lagi nunggu gajian, tiba-tiba harus ada spending lagi, itu bisa mengajukan salary loan ke HR kita. Nanti bakalan dicek untuk ketentuannya seperti apa. Kamu boleh tanya lengkapnya ke teman-teman di HR kita punya. Jadi kalau ada yang urgent gitu, nggak usah khawatir. Coba aja apply untuk si DAB salary loan ini. Ya, betul. Intinya kalau salary loan di Asia ya sesama saudara, satu pastinya nggak ribet. Betul. Nggak ribet. Terus kedua, bisa 1-2 kali gaji. Dan yang ketiga, ya potong gaji, jadi aman. Aman. Daripada jadi, ibaratnya pasar auto debit ya? Betul. Daripada Shopee Pay Later lah, apa Pay Later dan lain-lainnya, monggo boleh salary loan kita dulu. Nah, Pay Later tuh terkadang emang bahaya loh, Coki. Yes. Terkadang bahaya loh, seolah-olah kayak punya duit di situ, padahal enggak. Ya. Iya kan? Gitu. Oke, lanjut. Jangan lupa DAB salary loan itu masih bisa kamu cek-cekin dan masih bisa kamu coba. Oke, next. PO financing mungkin itu tadi sih ya, lebih ke kalau untuk yang kedua tadi jelasin ya. Yes, kalau project financing lebih ke kontraktor konstruksi, tadi yang buat jalan apa dan sebagainya. Kalau ini PO financing lebih ke kontraktor pengadaan sih. Atau untuk pembelian barang tapi yang non SCF. Kalau SCF kan mungkin FMCG dan lain-lain ya. Kalau ini untuk purchase order lainnya sih, kontraktor pembiayaan. Lanjut. Kontraktor pengadaan. Ya, sama ini working capital loan. Ini untuk modal kerja ya. Modal kerja, jadi walaupun tidak ada PO, tidak ada invoice, atau tidak ada underlying, bisa diajukan ke kita. Cuman ini untuk sebatas yang dari teman-teman Irma sih sebenarnya. Yang kan, Irma, betul. Jadi kan kalau teman-teman Irma kan memang dia segmented ya, maksudnya pasarnya beda sendiri gitu. Karena memang tidak masuk yang SCF dan non SCF, dan mulai sekarang alhamdulillahnya kita sudah convert. Ada beberapa yang kita bisa lempar ke lender kita. Jadi harus ada produknya, kita buatlah produk working capital loan. Ini modal kerja biasa sih sifatnya, tidak ada underlying, tapi kita prefer untuk yang ada underlying-nya tadi sebelumnya. Ini untuk mengakomodir teman-teman yang dari IRMA yang ada lendernya, karena sebelumnya kan KSPI ya. Betul. Nah, kita carikan lender, inilah maksudnya working capital loan. Oke. Paham. Masih ada next-nya? Boleh. Satu lagi terakhir. Oke, terakhir. Udah terakhir lagi. Hah? Udah banyak loh. Ini udah yang kelima terakhir nih berarti. Coba. Lupa PPT-nya juga. Ini udah next? Next, boleh next. Terima kasih. Udah ternyata. Oke, ya. Oke. Jadi mungkin ini partner ya? Yes. Jadi Credit Pro's existing and potential borrowers partners. Jadi alhamdulillahnya thank you tadi seperti dibicarakan Dita tadi, kita udah kerjasama dengan SIG, Huawei, Metrodata itu untuk borrower kita, Irma juga dengan partnership kita ada Grocery One, kemudian Paper ID, kemudian Jepang, Ina Medica, Fishery, Eratani, dan Bengkel Mania. Jadi alhamdulillahnya untuk within 1 year ya mungkin 2021 sampai 2022 itu kita growing, terutama di partnernya sih. Fast growing banget ya, fast growing banget. Jadi kalau misalkan teman-teman di JSN ada yang agak kurang familiar dengan MSME, ini tuh bahasa Inggris dari UMKM, jadi Micro, Small, and Medium Enterprises. Jadi yang sebelah kiri ini, yang nama-nama besarnya ini tuh sebagai payung ya, dari UMKM di bawah mereka gitu kan. Gitu loh. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah ada 11 partner ya. Sekarang target terdekat ada siapa lagi nggak? Coba ada bocoran nggak nih? Kalau target terdekat menggait siapa nih Credit Pro? Kita ada Kargo. Untuk potential lender kita ada Pegadaian, ada UBS, kemudian ada apa ya? Mungkin itu sih. Itu ya. Nama-nama gede semua loh. Tepuk tangan buat Credit Pro dong. Ya.
Lanjut. Ini dia partner-partner Kredit Pro yang tadi, berarti semoga nanti yang tadi Coki sebutin yang DBS dan lain-lainnya langsung close, langsung bisa menambah portofolio Kredit Pro yang tadi ya logonya ada di situ. Oke, kalau gitu dari Coki ada tambahan atau teman-teman ada yang mau nanya nggak buat Coki dan Kredit Pro? Mungkin ada yang masih kurang paham. Mas Coki mau nanya dong, Iya. kalau misalkan saya punya UMKM tuh bisa pinjam modal ke Kredit Pro nggak? Secara kan bukan PT sih, tapi secara personal gitu Mas. Kalau misalkan bisa, itu ada syaratnya seperti apa tuh Mas? Oke, mungkin teknis sedikit nggak apa-apa ya? Boleh dong. Oke, kita mostly B2B sih, maksudnya business to business. Jadi bukan business to customer. Kalau B2B itu memang awalnya pada dasarnya basically harus perusahaan sih, harus PT sih. Terus juga kan kita mungkin analisanya sama kayak bank juga ya, mirip-mirip kayak bank. Jadi masuk kita ada analyze bagian bisnis, bagian risk, ada approval dan ke atas dan lain-lain. Jadi tetap bisa pengajuan. Kalau bahasanya bisa mengajukan atau enggak ya, monggo. Karena kan pengajuan. Tapi approval atau enggak ya lain soal. Karena nanti diseleksi lagi ya, berarti dia tarik garis saya ke belakang ya. Tapi mungkin amannya kalau misalkan untuk UMKM personal kayak yang tadi gabung di payung-payung yang besar dulu. Betul. Apa ya sebutannya apa sih Coki kalau misalnya untuk partner sih. Partner atau mungkin kalau itu agregator ya. Agregatornya ya. Sama agregatornya berarti jadi kalau di UMKM bisa dibilang UMKM binaan nggak sih kalau kayak gitu? Boleh, bisa ya. Baru betul. Dari situ bisa ngajuin ke Kredit Pro karena maksudnya udah perusahaan ke perusahaan ya. Kalau personal sih ya mengajukan silahkan, cuman untuk approval-nya ya kita lihat gitu. Kita lihat saja gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Buat Kredit Pro tadi dikasih tahu jenis-jenis Kredit Pro ternyata lendingnya kan B2B ya jatuhnya ya. Terus juga banyak banget. Kalau misalkan mau jadi partner Kredit Pro itu seperti apa ya? Oke. Mengajukan diri atau diundang nih? Sebuah startup dia tertarik sama Kredit Pro. Dia pengen jadi partner Kredit Pro apa? Pembiayaan perusahaannya atau itu kayak gimana sih? Ada caranya nggak kayak gitu? Ya, oke. Biasanya kita akan kunjungan atau by WA atau kontak gitu ya. Terus kita sharing deck sih. Sharing deck, kita present satu sama lain. Terus kira-kira kita bisa cari irisannya atau titik temunya di mana kira-kira. Oke. Kalau paper ini baru-baru juga sih. Paper ini baru-baru juga kan kemarin ya. Juga akhir tahun itu. Jadi kebetulan paper itu adalah platform penyedia invoice untuk kontraktor atau untuk distributor atau dan lainnya lah beragam. Nah, setelah ngobrol mereka kita ada komunitas loh. Kita ada komunitas kontraktor ini yang pakai invoice di kita. Kontraktor ini butuh pembiayaan nih. Terus tiba-tiba ya, gue masuk kita bisa kasih pembiayaan. Kita butuh yang ada komunitasnya. Jadi yang satu punya kita P2P bisa pembiayaan, paper punya komunitas kita kawin di situ. Lebih ke each on marriage. Kenapa? Ya? Boleh. Boleh ya. Berarti kalau misalkan ada perusahaan yang Coki yang tadi kata Mas Dian bilang dia nanya kayak dia pengen kerja sama atau partnership dengan Kredit Pro. Ngehubunginnya bisa lewat yang di website atau gimana nih? Lebih ke sekarang kita pendekatan personal lah. Personal aja kita lebih suka relationship yang lebih enak lah. Oke. Berarti nanti bisa ngobrol langsung sama Coki atau sama Evi ya? Iya, boleh. Atau sama Jo juga bisa gitu teman-teman. Sip, ada tambahan dari Coki atau dari teman-teman yang mau nanya lagi? Maksudnya ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau nanya salary loan bisa daftar di mana gitu langsung boleh. Tuh. Boleh selain di promo berarti salary loan ya Cok ya? Iya. Oke, jadi tadi kan kita udah sempat ngingetin kalau teman-teman di JASI ya, kalau kita itu masih punya yang namanya program salary loan. Ya. Ini khusus untuk teman-teman di JASI ya dari Kredit Pro, di mana teman-teman itu bisa minjam dana, misalkan ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan urgent apa, masih lama banget nunggu gaji akhir bulan tanggal ujung banget tuh kan kalau gajian kita. Nah ini udah butuh banget nih. Bisa teman-teman di JASI daftar untuk salary loan. Untuk detailnya silahkan Coki. Ya, daripada panik-panik kan, aduh butuh uang cepat nih. Ya, kalau pinjam ke teman soalnya nanti bisa merusak hubungan. Iya, betul. Uang tuh sensitif banget soalnya teman-teman kan.
teman-teman tapi uang ya another thing ya kalau Tetap gitu ya. sensitif ya. Gimana tuh? Jadi kalau misalkan lewat salary loan, apa aja yang harus disiapin, terus gimana cara bayarnya bisa berapa lama itu gimana, Cok? Oke, kalau maksimal itu kita bisa sampai 1 tahun. Mm-hmm. Terus gampang sih, hubungi seluruh orang Kredit Pro bisa. Bisa ya? Kita intinya gini sih, kita lebih ke apa ya, kan communicate aja ini kan within us aja ya. Iya, Jadi nggak harus, hubungin sini, enggak sih. Kalau mau hubungin ke gue ya gue tinggal hubungin ke PIC-nya gitu aja sih. Hubungin ke sini lah. Oh enggak, hubungin ke sini. Di tengah ya, hubungi sini. Iya. Boleh di Jadi, sini. Di sini. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau pinjam, bisa langsung cari aja teman-teman, kontak teman-teman Kredit Pro. Biasanya mereka di dalam ruangan. Ya, hari apa aja, tiap hari ada ya pasti ya kalau teman-teman Kredit Pro. Jadi intinya kalau butuh dana cepat, butuh yang cepat, aman, dan tidak merusak hubungan pertemanan. Iya, boleh. Monggo, silakan. Boleh langsung cobain yang salary loan-nya. Iya. Gitu teman-teman. Boleh ya, berarti diingetin lagi sama Cok sama Kanita juga bahwa ya udah, kalau misalkan mau pinjam uang yang gampang, nggak dikejar-kejar karena sistemnya juga auto debit dari yang salary cepat, kamu. Aman juga, tidak merusak hubungan pertemanan. Pokoknya nggak keras itu udah kelar aja utangnya, ya udah gitu loh. Salary loan dari DAB. Kalau mau tahu lebih detail, tanya ke teman Kredit Pro, nanti juga akan diarahkan ke HR untuk form dan yang lain-lainnya kan, Cok ya. Betul. Gitu, bisa pinjam 1 sampai 2 kali gaji ya? Iya. Oke. Mantap. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada lagi yang mau nanya, mungkin Coki mau ngasih sepatah 2 patah kata penutup, Atau ada kuis nggak dari teman-teman Kredit Pro? Siapa tahu mau ngasih saldo Kaspro. Gua todong nih. Ayo, siapa tahu. Nggak ada persiapan ya. Oh, jangan dulu ya. Jangan dulu ternyata. Sayang sekali teman-teman untuk kali ini belum ada sawer menyawer. Jadi terima kasih Coki atas waktunya. Sekali lagi teman-teman di JSN juga kita doain buat Ibunda Coki semoga lekas sehat ya Coki ya. Kredit Pro juga semoga cepat close deal lagi sama partner-partner baru. Ya, makin fast growing juga. Kenapa? Lagi audit juga. Oh iya benar-benar. Lagi OJK juga. Semoga semuanya lancar, aman. Ya teman-teman, kita berdoa yang baik-baik untuk diambil Kredit Pro. Oke, kalau gitu Coki silakan ada terakhir ada yang mau disampaikan nggak? Cukup malu-malu. Oke. Kalau gitu teman-teman di JAS ya. Apa? Oh gitu ya. Kalau gitu teman-teman di JASIAN, teman-teman di JASIAN terima kasih banyak atas waktunya. Semoga teman-teman di JASIAN selalu sehat di mana kamu berada, WFH atau WFH, jaga terus kesehatan, dan kita akan ketemu di acara seru-seru lainnya pastinya di JASIAN. Bios, thank you. Oh iya, satu lagi, foto dulu yuk. Aku lupa. Buka dulu kameranya, boleh teman-teman kita foto. Ada Juan, ada Karipka, ada Anggit, ada Evi, ada Mas Dewo. Yuk dibuka dulu kameranya, kita foto bersama-sama. Ada Mbak Mary, pada di kantor nih, masih rame loh kantor. Terus ya. Mana nih? Oke, sip. Oke. Siap ya, akan dihitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup? Oke. Sip. Terima kasih banyak teman-teman di JSN. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih Coki. Thank you semua. Sama-sama. Nonton inbox ya.